Halo semua, perkenalkan nama saya Triwindia Sekartaji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika semester 4. Di video kali ini, saya akan menampilkan hasil wawancara pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Negeri 110 Jakarta bersama teman-teman saya. Dengan narasumber, kepala sekolah, guru bidang studi matematika, dan siswa yang ada di SMA 110 Jakarta. Tujuan dari pengenalan lingkungan persekolahan ini adalah untuk mengetahui bagaimana lingkungan yang ada di SMA 110 Jakarta. Mari kita saksikan videonya. Karakter apa yang Ibu terapkan untuk peserta didik agar menjadi sekolah yang bermutu? Terima kasih. Pertanyaannya bagus, banyak tuh pokoknya. Hampir semuanya sama kayaknya ya. Kalau karakternya yang pertama adalah disiplin, kemudian kerja keras, kebersamaan. Yang terakhir adalah komunikasi. Bagaimana cara Bapak menangani peserta didik yang nakal atau susah diatur? Untuk menangani anak yang nakal ya. Iya Pak. Pertama tentunya kita buat semacam teguran non verbal ya, non verbal. Jadi ajak bicara anak, kemudian beri pendekatan ya. Secara psikologis itu anak-anak itu unik. Jadi kalau kita di usia yang remaja begitu, kita yang agak keras, mereka kadang-kadang berbalik gitu. Oleh karena itu perlu ditanya dulu, kita gali, ketahui apa sih masalahnya, kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Nah, ini perlu pendekatan-pendekatan. Saya ingin bertanya bagaimana struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA Negeri 110 ya Pak? Oh ya, SMA 110 sistem organisasinya ya, paling atas itu ada kepala sekolah dibantu oleh 3 wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana, dan humas. Masing-masing wakil ada staf-stafnya, staf kurikulum, staf sarana, staf humas, dan staf kesiswaan. Nah, baru ke bawahnya lagi ada Bapak Ibu guru wali kelas. Kemudian di unit tata usaha ada staf tata usaha, kemudian ada caraka, ada satpam, seperti itu. Dan ini kita saling bahu-membahu, kerjasama gitu ya. Nah, baru semua itu ada mengelola siswa-siswa, dan tentunya di sebelah sini di komite ada orang tua juga. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya struktur organisasi sekolah. Apa sanksi yang diberikan terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah? Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah, sebelum Pak Muklis jawab ini sanksi, kita informasikan dulu klasifikasi di pelanggaran ya. Jadi ada tiga pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Nah, masing-masing ini berbeda-beda cara penanganannya. Dimulai dari yang ringan gitu ya, pelanggaran ringan seperti tidak pakai seragam, kemudian pakai
pakai seragamnya nggak sesuai, misalnya hari Senin pakai batik, kan batik hari Kamis ya, nah seperti itu. Kemudian juga pakai rok ketat, ini sekarang lagi rame nih rok ketat ya, nah itu pelanggaran ringan. Pelanggaran sedang misalnya bertato, itu kan yang laki-laki pakai anting. Iya Pak. Nah, terus pelanggaran berat itu misalnya mencuri, gitu ya. Kemudian berkelahi, kemudian apa namanya berlaku budi pada teman-temannya, ya itu termasuk berat. Nah, cara penanganannya kalau ada yang melanggar, kita pertama klasifikasi dulu, ini ringan, sedang, atau berat gitu. Kalau ringan itu hanya diberi sanksi teguran lisan, pembinaan teguran lisan. Kemudian kalau sedang, pembinaan teguran lisan, kemudian koordinasi dengan orang tua disampaikan, gitu ya. Nah, kalau sudah berat, ini pun harus koordinasi dengan pihak lain, misalnya orang tua, atau kalau tadi mencuri gitu ya misalnya. Nah, itu kan tanya dulu orang tua atau apa. Jadi nggak langsung level naik ke wah ini pencuri, polisi, nggak bisa ya, kecuali kalau narkoba. Nah, narkoba ini udah klasifikasi berat yang paling tinggi lah ya, yang paling tinggi. Dan ada juga misalnya waktu masih sekolah dan nikah. Nah, ini juga yang lagi ngetren nih sekarang, sangat sulit ya. Kita tetap harus berkoordinasi dengan orang tua. Kalau udah melanggar secara hukum, itu juga harus ada bukti-bukti kuat dulu, misalnya dari komisi anak ya, komisi anak, KPAI istilahnya itu. Nah, itu dari situ kita harus dengar dari lembaga lain ya. Kalau narkoba harus dengar dari lembaga lain, polisi misalnya. Bagaimana kegiatan Senin pagi yang biasa dilakukan oleh sekolah seperti upacara Senin pagi, apakah masih tetap berjalan walaupun hanya guru-guru saja di masa pandemi ini? Tidak, untuk selama masa pandemi ini tidak berjalan, tetapi yang berjalan adalah pembinaan wali kelas pada peserta didik binaannya. Jadi seandainya misalkan Senin ini langsung mulai belajar, Senin depan 1 jam pelajaran pembinaan wali kelas pada peserta didik binaannya. Sebagai pengganti, kalau hari Senin itu kan seperti kalau pas sebagai pembina upacara itu kan dijadwal setiap wali kelas mendapat gilirannya. Nah, ini karena waktu seperti ini dan tidak mungkin lagi hadir ke sekolah, maka caranya adalah setiap 2 minggu sekali wali kelas harus nge-zoom dengan anak-anaknya pada jam pertama. Jadi di situ ya tentang biasa kehadirannya, kemudian harus seperti apa pada saat mau belajar, kemudian bagaimana yang terlambat mengerjakan tugas, atau yang bahkan 1 hari juga kadang-kadang ada yang tidak absen. Pokoknya di situ masalah-masalah itu dikupas lah istilahnya. Ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMAN 110? Ekstrakurikuler yang ada di SMA 110 kurang lebih di tahun 2019-2020 itu ada 21 ekskul, dari tahsin, marawis, paskibra, pramuka, terus ada voli, futsal, basket, karate, taekwondo, silat,
Japan Club, English Club, dan eskul terbaru saat ini ada pecinta alam, terus ada sepak takraw, dan mungkin akan dibukanya kembali eskul jurnalistik. Kurang lebih seperti itu Kak untuk di tahun yang saat ini. Oh ya, baik. Setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler di luar pandemi. Di luar pandemi, untuk seluruh siswa, mungkin bahasa saya, siswa ini tidak banyaknya siswa nggak ikut ekstrakurikuler. Namun di setiap sekolah pasti ada di mana masa kasih lembar nama, misal kelas 11 IPA 1 ada nama A sampai Z gitu kan, harus diisi eskulnya apa aja. Misalkan A eskulnya Paskibra, B Pramuka, itu harus wajib. Tapi kalau dari diri sendiri dia cuma nulis doang tuh kayak formalitas aja Kak. Jadi kalau misalkan kalau sekolah itu nanya apakah eskul itu wajib, enggak. Tapi kalau untuk menuliskan formalitas itu wajib banget. Untuk misalkan dia nggak eskul tapi dia menuliskan eskulnya futsal, basket, kurang lebih seperti itu. Bagaimana jalannya kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi ini? Oke, ya ekstrakurikuler di masa pandemi ini di stop Kak. Terakhir di bulan Maret mungkin ada beberapa eskul yang masih jalan. Biasanya sih yang lagi aktif saat ini tuh seperti voli, seperti silat. Mungkin pada di masa-masa itu hanya ngambil nilai praktek. Tapi setelah tahun ajaran baru ini, si pelatih maupun pembina dari eskul tersebut gak ada namanya kegiatan eskul di masa pandemi sampai bulan Desember nanti. Bagaimana jalannya praktikum yang biasa ada di sekolah selama pandemi ini? Praktikum juga seperti itu. Jadi sementara ditiadakan, tapi diserahkan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar dengan memberdayakan alat-alat yang ada di rumah. Bagaimana proses serah terima jabatan OSIS MPS selama pandemi ini? Kan biasanya di sekolah itu pasti ada upacara serah terima seperti itu. Ya, saat ini OSIS MPK SMA 110 lagi di mana tahap-tahapnya seleksi secara online Kak. Kebetulan saya ketua OSISnya. Ya lagi di masa-masa kita siapa aja nih untuk calon kepengurusan tahun saat ini gitu kan. Kalau misalkan ditanya serah terima jabatan itu emang biasanya kita upacara, kita awalnya sebelum itu ada gladi bersih dulu, gimana nanti susunannya baris-barisnya seperti apa, nanti cara pembacaannya gimana, serah terima jabatannya seperti apa, kurang lebih seperti itu Kak. Namun untuk konfirmasi ke pihak sekolah ini, serah terima jabatannya itu kita belum konsul dulu kesiswaan bagaimana serah terima jabatan ini secara online atau nunggu masuk sekolah gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan secara online kurang lebih hanya dilibatkan oleh pihak kepala sekolah, kesiswaan maupun pembina OSIS, begitupun dengan kepengurusan OSIS MPK sebelumnya dan pengurus-pengurus yang terpilih, kurang lebih seperti itu Kak.